program yang akan disampaikan pada sore hari ini, yaitu bagaimana cara praktek dari kegerakan menabur kebaikan ya, atau earning program. Nah, untuk itu kesempatan ke depan saya berikan kepada Coach Yo untuk menyampaikan materinya. Kepada Coach, disilakan. Oke, terima kasih Pak Hans. Sekali lagi selamat sore, salam bertemu kembali Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi setiawan setiawati dalam acara Zoom meeting kita pada hari ini ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana cara yang bisa kita lakukan bersama ketika kita eh, mau mempraktekkan pekerjaan baik yang kemarin baru saja kita pelajari bersama. Ya, jadi pekerjaan baik ini harus sesuatu yang bisa kita praktekkan, yang benar-benar secara nyata kita bisa hidupi di dalam kehidupan kita bersama, sehingga apa yang menjadi pembekalan kita kemarin dalam pekerjaan baik yang kita sudah pelajari itu benar-benar secara nyata bisa memberikan nilai manfaat bagi kita semua, bagi sesama kita, dan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi sekali lagi ada 3 hal ya Bapak Ibu ya, yang kalau mungkin saya boleh kembali ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita menjalankan pekerjaan atau bisnis itu biasa kita akan mendapatkan yang namanya active income, passive income, atau portfolio income. Tetapi pada kenyataannya, 3 elemen income yang kita dapatkan itu biasanya dilakukan dengan aktivitas yang berbeda. Ya, ketika Anda mau mendapatkan active income, biasanya Anda akan melakukan satu aktivitas yang memang sesuai dengan talenta Bapak Ibu sekalian atau sesuai dengan pekerjaan yang memang Bapak Ibu geluti, Bapak Ibu bisa bekerja untuk mendapatkan active income. Dan itu akan terus Bapak Ibu lakukan sepanjang Bapak Ibu bekerja untuk bisa mendapatkan active income. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memperoleh passive income, Bapak Ibu juga perlu melakukan upaya yang lain supaya dalam upaya Bapak Ibu tersebut Bapak Ibu bisa punya passive income. Demikian juga dengan portfolio income. Ketika Bapak Ibu ingin memiliki portfolio income, Bapak Ibu harus punya aset. Nah, aset itulah nanti yang akan jadi portfolio Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa punya yang namanya portfolio income. Saya nggak jelaskan lagi ketiga macam income yang bisa Bapak Ibu dapat. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belajar dengan pekerjaan baik, Bapak Ibu bisa dalam satu langkah atau satu pekerjaan yang baik ini, tapi bisa mendapatkan ketiga-tiganya, ya. Karena mekanisme yang berlaku dalam pekerjaan baik ini kita bisa dapatkan semuanya ketika kita secara aktif menjalankan pekerjaan ini, kita otomatis mendapat yang namanya active income, ya. Tapi kita pun juga ketika kita sudah tidak aktif lagi, karena kita mungkin juga sudah menyelesaikan bagian kita masih bisa dapat income berupa passive income. Kenapa? Karena ada sistem yang bekerja menggantikan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu terus bisa berpenghasilan. Nah, yang menariknya ketika sistem itu bekerja dan jaringan nanti Bapak Ibu terus berkembang, Bapak Ibu akan mendapatkan yang sama dengan portfolio income, yaitu sesuatu yang Bapak Ibu sudah nggak kerjakan dan Bapak Ibu sudah tidak pikirkan, tetapi terus karena bertambah, berkembang jaringan Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya reward. Nah, reward ini bisa berupa barang-barang yang bernilai seperti mobil, seperti kendaraan, motor, ada juga nanti laptop dan lain-lain, ya. Nah, itu hanya Bapak Ibu bisa dapatkan ketika jaringan Bapak Ibu mencapai jumlah tertentu, ya. Ketika jumlah jaringan Bapak Ibu misalkan
ada 50 pasang, Bapak Ibu akan mendapatkan reward berupa handphone atau uang senilai 1 juta. Ketika jumlahnya menjadi 150 pasang, Bapak Ibu akan mendapatkan reward laptop atau uang senilai 5 juta. Ketika Bapak Ibu jumlah pasangannya mencapai 500 pasang atau 1.500 pasang dan seterusnya, itu nanti akan ada peningkatan-peningkatan reward-reward yang Bapak Ibu bisa nikmati. Ya, nah itu sekilas informasi yang nanti Bapak Ibu akan dapat detailnya pada hari Jumat ya terkait dengan marketing plan dari mitra bisnis kita. Ya, nanti saya akan jelaskan detailnya di hari Jumat. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu belajar tentang bagaimana mempraktekannya. Ya, karena ketika Bapak Ibu sudah pelajari cara mempraktekannya, tinggal satu langkah lagi, yaitu melakukannya. Kalau Bapak Ibu nggak melakukannya, apa yang sudah saya ajarkan untuk dipraktekkan itu tidak akan memberikan hasil apapun. Ya, tetapi ketika dipraktekkan, Bapak Ibu akan melihat ada hasil yang ternyata itu sangat mungkin untuk Bapak Ibu bisa jadikan sebagai penghasilan tambahan, bahkan bisa menjadi penghasilan utama untuk menopang hidup Bapak Ibu. Ya, nah oke Bapak Ibu, saya akan bagikan materinya. Nah, jadi hari ini saya mengambil temanya The Good Shepherd. Ya, kenapa saya memilih tema ini sebagai eh, satu pembelajaran buat Bapak Ibu sekalian ketika ingin mendapatkan earning program ya atau mendapatkan penghasilan dari program gerakan menabur kebaikan, karena melalui pekerjaan baik ini Bapak Ibu akan merasakan bagaimana bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang menjadi gembala kita, yang menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita, ya. Dia yang akan menuntun kita ke rumput yang hijau dan memberikan kita eh, air yang tenang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu senang membaca firman Tuhan, Bapak Ibu akan memahami bahwa keberadaan Tuhan sebagai gembala kita itu akan membuat kita merasa tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang kita andalkan, yang kita percaya itu adalah yang maha kuasa, yang bisa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, yang bisa menjadikan hal yang tidak mungkin jadi mungkin, yang memang mengasihi kita, yang menggembalakan kita sebagai domba-dombanya dengan baik. Ya, Tuhan itu adalah gembala kita, gembala Bapak Ibu dan saya. Ya, karena kita digembalakan oleh gembala yang baik, kita yakin bahwa kita tidak akan kekurangan. Ya, bahkan kita akan dibaringkan di padang yang berumput hijau dan kita akan dibimbing ke air yang tenang. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa setiap kali kita mengimani bahwa kita punya gembala yang baik, ya, kita percaya bahwa setiap apapun yang kita kerjakan dalam pimpinannya, kita selalu akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Ya, nah Bapak Ibu, permasalahannya sekarang seberapa besar Bapak Ibu mempercayai Tuhan sebagai gembalanya? Ya, kalau Bapak Ibu benar-benar mempercayakan itu kepada Tuhan, Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu setengah-setengah, ya Bapak Ibu lihatnya juga setengah-setengah. Ya, percayakan sepenuhnya Bapak Ibu kehidupan Bapak Ibu ke dalam pimpinan atau penggembalaan Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana Bapak Ibu mengalami penyediaan Tuhan. Bapak Ibu akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi kunci untuk mengalami penyediaan Tuhan adalah minta pimpinan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, saya percaya kalau kita semua melakukan hal ini, ada banyak sekali hal-hal yang tak terduga nanti Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Ya, dalam prakteknya, pekerjaan baik itu merupakan sebuah perbuatan baik yang sederhana sebetulnya ya.
namun harus dikerjakan tuntas oleh setiap pribadi yang terlibat di dalamnya, agar menjadi sebuah pola kerjasama yang bisa mengakibatkan terjadinya duplikasi. Ya, jadi pekerjaan baik ini akan mengarahkan kita untuk kita melakukan satu pekerjaan yang bisa diduplikasikan. Sehingga dengan sistem bisnis yang ada, bisnis ini akan terus berjalan dengan sendirinya untuk menghasilkan income atau pendapatan secara berkelanjutan, atau yang seringkali orang sebut sebagai passive income. Ya, bagi setiap orang atau mereka yang jaringannya terus berkembang karena adanya kesadaran untuk menuntaskan bagiannya masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam menjalankan pekerjaan baik, setiap orang harus menyadari tanggung jawabnya masing-masing yang sebetulnya adalah tanggung jawab yang sangat sederhana. Nah, permasalahannya ketika orang nggak mempelajari apa yang harus mereka kerjakan, mereka akhirnya jadi merasa tanggung jawabnya itu besar. Mereka berpikir bahwa mereka harus bikin jaringan yang besar supaya mereka bisa punya penghasilan secara passive income. Nah, yang sebenarnya harus terjadi adalah bukan kita sendiri yang mengerjakan jaringan yang harus begitu besar, tapi kita cukup menyelesaikan jaringan kecil kita yang saya sebut nanti sebagai small win. Ya, ketika jaringan terkecil kita selesaikan dan kita ajarkan pola itu kepada orang-orang yang mau sama-sama menjalankan gerakan menabur kebaikan ini, maka semua orang akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Ya. Nah, dalam prakteknya pekerjaan baik ini merupakan kolaborasi dari orang yang bisa mengambil peran sebagai pekerja atau penabur atau pengelola. Ya, kemarin saya sudah jelaskan bahwa nggak mungkin kita bisa menjadikan itu pekerjaan baik kalau kita masih berperan di posisi yang sama. Kita sebagai pekerja juga sebagai penabur dan pengelola. Kenapa nggak bisa? Karena kita akhirnya apa nggak bisa melihat dari atas, ya. Nggak ada orang yang istilahnya mengarahkan Bapak Ibu melihat bahwa Bapak Ibu harus melangkah seperti ini, seperti itu, ya. Jadi ketika ada pemisahan peran, itu Bapak Ibu seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, ketika kita ada di labirin, itu kita nggak akan ngerti kita harus belok ke kiri, ke kanan, atau harus lurus. Tetapi ketika kita bekerja sama dengan orang-orang yang mau jadi pekerja, yang jadi penabur dan pengelola, ada pengelola yang akhirnya melihat dari atas untuk menunjukkan langkah bagi pekerja dan penabur untuk mencapai tujuan. Ya, nah itulah yang namanya pekerjaan baik karena dikondisikan supaya semua orang bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan peran mereka masing-masing. Ya, nah, pekerjaan baik ini merupakan sebuah solusi agar pekerja dan penabur bisa menjalankan pekerjaan atau bisnis yang anti ribet, anti gagal, anti rugi. Karena ada mekanisme yang telah disiapkan pengelola untuk mengatasi semua masalah tersebut yang seringkali membuat para pebisnis itu jera. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini saya percaya mungkin juga ada Bapak Ibu yang sudah jera dengan MLM. Kenapa? Karena memang menjalankan MLM itu jadi sulit ketika Bapak Ibu mengambil seluruh bagian sebagai pekerja, pengelola, dan penaburnya. Ya, tapi dengan cara yang Tuhan tunjukkan hari ini, dengan kita dipisah menjadi 3 bagian, ini menjadi solusi yang sungguh amat baik. Ya, nah dalam prakteknya pekerjaan baik ini merupakan pekerjaan atau bisnis yang mulia, ya, karena tidak hanya memikirkan untuk meningkatkan kesejahteraan secara pribadi maupun keluarga, namun juga meningkatkan kesejahteraan untuk sesama, untuk kesejahteraan sosial dan kesejahteraan kotanya, sehingga bisa menjadi sebuah perbuatan baik yang bisa menjadi pola perbuatan baik yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ini menjadi sebuah gerakan. Kenapa?
Karena ini akan ditularkan kepada semua orang. Perbuatan baik yang kita lakukan nanti, ini bisa ditularkan sehingga menjadi gelombang perbuatan baik. Nah, gelombang perbuatan baik itu akan mengakibatkan small win akan menjadi amazing win. Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan ketika semua orang nanti menyelesaikan bagian small win-nya, itu adalah sebuah gelombang yang akan membuat setiap orang nanti mengalami yang namanya amazing win, ya. Nah, Bapak Ibu, pekerjaan baik membuat orang percaya menyadari bahwa bersama Tuhan segala sesuatu akan jadi indah pada waktunya karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan, ya. Ini saya jelas sekali lagi supaya Bapak Ibu bisa semakin menyadari betapa pentingnya merubah pola kerja, cara kerja kita dari cara kerja yang biasa menjadi cara kerja yang baik, ya. Yang baik itu bukan cuma karena kita bekerja untuk misi, tetapi juga cara kerja kita juga berubah, ya. Nah, apa yang berubah? Nah, yang berubah yang pertama, ketika kita praktek pekerjaan biasa, kita akan berperan secara tunggal. Peran tunggal itu ya kita jadi pekerja, jadi penabur, jadi pengelolanya. Tetapi ketika kita menjalankan pekerjaan baik, kita memisahkan peran. Ada peran sebagai pekerja, penabur, dan pengelola. Ya. Nah, ketika kita bekerja secara biasa, kita menggunakan tidak menggunakan mekanisme, ya. Kita itu nggak pakai mekanisme, jadi kita bekerjanya itu pasti ribet, pasti gagal, dan pasti rugi. Kenapa? Karena tanpa mekanisme, orang yang tidak ada pengalaman itu semacam orang yang tadi masuk labirin, bingung mau kemana, ya. Nah, bedanya dengan pekerjaan baik sudah ada mekanisme, sudah ada arahan yang Bapak Ibu terima di awal sebelum Bapak Ibu melangkah. Sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah menjalankan program ini ketika Bapak Ibu sudah mempelajari semuanya, ya. Nah, yang berikutnya pekerjaan biasa itu hanya berdampak untuk diri sendiri, pasangan, dan anak, ya. Tetapi pekerjaan yang baik itu berdampak untuk keluarga, untuk sesama atau sosial, untuk kota dan bangsa, ya. Jadi maka ini yang kita sebut sebagai pekerjaan baik, ya. Nah, dengan pola ini Bapak Ibu bisa jelaskan kepada semua orang yang Bapak Ibu ajak kerjasama. Kalau saya diajak MLM saja tanpa ada mekanismenya, tanpa ada misi dan tujuannya, tanpa ada pemisahan peran, saya nggak mau lagi menjalankan MLM, gitu ya. Kenapa? Karena ya saya akan mengulangi kesalahan yang sama dengan kerumitan, keribetan, kegagalan, dan kerugian yang mungkin akan terjadi lagi di dalam saya mengerjakan hal tersebut. Oleh karena itu, saya memilih mengerjakan yang namanya pekerjaan baik. Nah, dengan cara begitu Bapak Ibu nanti ketika bertemu dengan teman-teman yang anti MLM, justru Bapak Ibu bisa memberi solusi, ya. Karena ini bukan mengerjakan seperti yang MLM kerjakan. Ini mengerjakan dengan cara yang beda, yang lebih mulia, ya, yang lebih baik, ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin jelaskan, ya, karena tadi ada 3 peran. Peran dan tanggung jawabnya pekerja itu apa, ya. Nah, ini harus Bapak Ibu pelajari dulu. Peran dari pekerja adalah orang yang terpanggil untuk ambil bagian dalam kegerakan, namun karena ia memiliki keterbatasan keuangan atau memilih menjadi agen penggerak menabur kebaikan dengan kabar baik, maka dia pilih menjadi seorang pekerja, ya. Jadi pekerja ini masalah utamanya karena dia tahu untuk bergabung dalam satu peluang bisnis butuh dana yang mungkin dia tidak cukup untuk memulainya, ya. Oleh karena itu dia memilih untuk jadi pekerja atau agen transformasinya atau agen penggerak dari gerakan menabur kebaikan, ya. Jadi tugasnya ya dia mengenalkan ini kepada para penabur,
dan pekerja berikutnya, ya. Nah, seorang pekerja perlu dapat dukungan dari seorang penabur, baik itu pasif maupun yang aktif, yang tergerak untuk ikut berkontribusi dalam kegerakan menabur kebaikan. Ya, tanggung jawab utama seorang pekerja yaitu bekerja untuk jadi berkat. Ya, jadi ini konsep yang Bapak Ibu harus pahami bahwa Bapak Ibu harus bekerja untuk jadi berkat. Artinya Bapak Ibu harus siap menolong, Bapak Ibu harus siap membantu baik itu penabur maupun pekerja di bawah jaringan Bapak Ibu. Ya, nah karena Bapak Ibu tahu bahwa dengan melakukan itu Bapak Ibu sebenarnya ambil bagian tanggung jawab yang Bapak Ibu bisa selesaikan dan bisa menolong orang lain juga menyelesaikan pekerjaannya. Ya, nah, jadi Bapak Ibu sebagai orang yang mau jadi berkat, Bapak Ibu nanti akan mulai berbagi solusi ya untuk menuntaskan masalah ekonomi yang mungkin hari ini dihadapi banyak orang. Ya, Bapak Ibu juga akan menuntaskan bagian dari penabur pasif ya, karena penabur pasif ini akan berkontribusi buat Bapak Ibu untuk memberikan dana untuk Bapak Ibu bisa punya peluang bisnisnya, ya. Nah, apa yang Bapak Ibu harus selesaikan yaitu membangunkan pola small win, baik untuk Bapak Ibu sendiri sebagai pekerja atau untuk para penabur pasifnya, ya. Beda dengan penabur aktif. Kalau penabur aktif, Bapak Ibu nggak perlu terlalu membantu untuk membuat mereka bisa punya small win. Kenapa? Karena penabur aktif dia akan lebih banyak berinteraksi langsung dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama. Nah, sekarang peran dan tanggung jawab penabur. Penabur ini adalah orang yang terpanggil untuk ambil bagian dalam kegerakan karena ia terbeban untuk berkontribusi dalam kegerakan menabur kebaikan. Yang mereka juga karena sudah melihat ada visi dan misi yang dikerjakan melalui gerakan ini. Ya, tetapi mereka bisa terlibat secara aktif maupun secara pasif, ya. Jadi bisa ada yang aktif, ada yang pasif, ya. Seorang penabur akan dapat dukungan dari seorang pekerja aktif, ya, penabur yang pasif, ya, yang ikut bertanggung jawab untuk menolong penabur pasif membuat pola small win-nya, ya. Jadi kalau mereka pasif, ya, si penabur itu harus dibantu oleh pekerjanya supaya dia juga bisa menyelesaikan small win. Ya. Tanggung jawab utama dari penabur adalah jadi berkat melalui kontribusi untuk menopang dana misi dan menopang dana bisnis bagi dua pekerja di bawahnya. Ya, itu tanggung jawab utamanya. Nah, bagaimana peran penolong? Ya, penolong lagi. Pengelola, sorry, ya. Peran pengelola adalah orang yang terpanggil untuk mengambil bagian dalam kegerakan karena ia terbeban untuk mengkoordinir dan menyusun jaringan bisnis bagi penabur maupun pekerja aktif, ya, agar bisa mendapatkan balik modal dari mekanisme pola small win dan terus berpenghasilan berkelanjutan atau passive income karena sistem bonus dari peluang bisnis end-to-end sebagai mitra bisnis yang sudah dipilih oleh Yayasan TOF Indonesia. Ya, pengelola juga punya tanggung jawab untuk menyiapkan alat bantu bagi pekerja maupun penabur untuk bisa terus bergerak menabur kebaikan kepada sesama. Ya, jadi pengelola ini benar-benar nanti yang ambil peran ya sebagai support system buat Bapak Ibu sekalian sehingga nanti dari peran pengelola Bapak Ibu bisa lebih mudah menjalankan mekanisme yang disiapkan. Nah, Bapak Ibu, yang paling Bapak Ibu perlu cerna dan pahami adalah bagaimana Bapak Ibu menjalankan mekanisme pola small win-nya. Ya, jadi pola small win ini adalah sebetulnya yang tadi saya katakan sebagai langkah sederhana. Setiap orang sebetulnya cuma harus menyelesaikan pola small win ini, Bapak Ibu. Ya, pola small win ini adalah kesuksesan kecil bagi semua orang yang terlibat di dalam pekerjaan baik ini
adalah sebuah pola yang membuat langkah pekerja maupun penabur aktif menjadi jelas, sederhana, sehingga mereka bisa mengantisipasi kerugian, kegagalan, keribetan dalam mengerjakan pekerjaan baik ini. Ya. Yang kedua, hanya jika masing-masing yang terpanggil mau ikut berperan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pola small win bersama-sama, maka akan terjadi gelombang small win yang bisa menjadi amazing win. Ya, jadi Bapak Ibu akan kaget luar biasa nanti ketika orang-orang yang nanti sudah belajar dan melakukan bersama-sama pola small win ini, mereka akan terus berkembang dengan sendirinya dan nanti Bapak Ibu akan merasakan yang namanya amazing win di dalam Bapak Ibu mendapatkan penghasilan, ya. Bapak Ibu akan mengalami kesuksesan yang menakjubkan, yang Bapak Ibu nggak pernah pikirkan sebelumnya, nggak pernah Bapak Ibu bayangkan sebelumnya, itu terjadi Bapak Ibu, ya. Hanya dengan langkah-langkah pola small win ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, tentu Bapak Ibu pengen tahu apa yang dimaksud dengan pola small win. Pola small win itu intinya dari yang kita harus lakukan adalah inti dari mengerjakan pola small win ini adalah masing-masing mengajak dua orang terlibat di dalam pekerjaan baik ini. Bapak Ibu, sebetulnya yang perlu mereka lakukan itu masing-masing cuma ngajak dua orang, ya. Tetapi ketika dua orang berikutnya juga melakukan hal yang sama dan terbentuk pola 1, 2, 4, ini pola small win-nya di orang nomor 1 itu selesai. Ya, jadi setiap orang dalam posisi yang mereka dimanapun dia harus punya jaringan paling kecil yaitu 1, 2, 4. Ya, jaringan 1, 2, 4 ini adalah jaringan small win yang harus mereka selesaikan masing-masing sehingga mereka nanti bisa mencapai yang namanya amazing win tadi, ya. Nah, sekarang kita bayangkan Anda sebagai pekerja, ya. Kita coba bentuknya akan seperti apa ketika Anda seorang pekerja, ya. Ketika Anda seorang pekerja, tanggung jawab Anda itu mengajak dua penabur, baik itu aktif maupun pasif, ya. Jadi tanggung jawabnya mengajak dua penabur. Dalam hal ini dua penabur ini satu di kiri, satu di kanan. Ya, contoh, Bapak Ibu lihat yang warna hijau. Ini ada ketika jadi pekerja penabur A dan penabur B. Ya. Kemudian tugas berikutnya apa? Tugas berikutnya kalau penaburnya itu pasif, Bapak Ibu harus menolong mencarikan pekerja atau minta referensi dari para penabur orang-orang yang mau diajak kerjasama. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menerima referensi dan Bapak Ibu bisa juga mencarikan referensi untuk pekerja di bawahnya penabur. Penabur A ada dua pekerja, pekerja 1 dan pekerja 2. Nanti penabur B juga ada dua pekerja 1 dan pekerja 2. Sehingga tanggung jawab Bapak Ibu sebagai pekerja aktif, Bapak Ibu harus mencari dua penabur dan dibantu mencarikan 4 pekerja berikutnya, ya, untuk para penabur yang pasif. Tetapi ketika Bapak Ibu ketemunya sama penabur yang aktif, Bapak Ibu sudah lebih mudah. Karena apa? Nanti biasanya penabur aktif dia akan mencari sendiri pekerjanya atau mencari sendiri penabur-penabur berikutnya. Ya. Jadi bagaimanapun caranya ketika Bapak Ibu dalam posisi pertama di sini dan sudah memiliki jaringan yang bentuknya seperti ini lengkap, itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan pola small win. Bagaimana kalau Bapak Ibu sebagai penabur pasif? Ya, ini sekarang kita lihat yang warna kuning. Nah, tugasnya sebagai penabur pasif, Bapak Ibu mereferensi, ya, kalau Bapak Ibu sebagai penabur pasif mereferensi dua pekerja yang aktif. Bapak Ibu bisa mereferensikan pekerja A dan mereferensikan pekerja B. Untuk apa? Untuk mereka dua orang ini dilatih untuk bisa nanti mengajak masing-masing dua penabur, ya. Jadi pekerja B mengajak dua penabur, pekerja B mengajak dua penabur, pekerja A mengajak dua penabur. Nah, ketika mekanisme ini diselesaikan, maka penabur ini juga selesai.
menyelesaikan small win. Kenapa? Karena nanti dengan adanya 4 penabur baru itu si penabur yang pasif ini akan balik modal dan bisa punya bisnis yang sudah direferensikan oleh top community tadi, ya, bisnis end-to-end. Dan terus akan mendapatkan perkembangan jaringan untuk mendapatkan yang namanya passive income, ya. Nah, sekarang kita akan lihat pola small win jika Anda adalah seorang pekerja yang aktif. Ada 3 pilihan, ya, bukan 2. Ada 3 pilihan nanti, ya. Bapak Ibu, ada 3 pilihan untuk Bapak Ibu, ya, karena ada 1 pilihan baru tadi saya tambahkan yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika Bapak Ibu menjadi seorang pekerja, ya. Bapak Ibu bisa menjadi pekerja dengan 1 titik bisnis. Dengan menjadi satu pekerja dengan 1 titik bisnis, Bapak Ibu melakukan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Bapak Ibu cari 2 penabur, kemudian Bapak Ibu mereferensi masing-masing 2 pekerja di bawahnya, ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan ini, sebetulnya tanggung jawab Bapak Ibu menyelesaikan small win sudah selesai, ya. Cuman Bapak Ibu juga tolong memastikan bahwa pekerjaannya benar-benar melakukan bagian, yaitu mencari penabur masing-masing 2 di bawahnya supaya para penabur yang mempercayakan dananya kepada Bapak Ibu itu bisa kembali modalnya, ya. Ya, karena ada mekanisme cashback tadi, ya Bapak Ibu, ya, ada mekanisme cashback, ya. Nah, nanti saya jelaskan dananya itu untuk apa saja di belakang, nanti saya jelaskan, ya. Bagaimana dengan ada mekanisme yang lain? Kalau ada pekerja yang menginginkan 3 titik bisnis, ya. Kalau pekerja itu kepengen 3 titik bisnis, maka Anda sebagai pekerja, ya, Anda akan punya 3 langsung. Jadi Anda 1 dan Anda 2, ya. Jadi posisi di bawah ini langsung Anda 1, Anda 2. Jadi ini 3 titik milik Anda semua, ya. Kemudian tugasnya mencari 4 penabur langsung karena Anda mewakili pekerja Anda sendiri untuk mencari penabur masing-masing 2, berarti ada 4 penabur yang harus Anda cari. Jadi penabur 1, 2, 3, dan 4, ya. Nah, ketika Anda sudah mencari 4 penabur, tugas Anda belum selesai di sini karena Anda masih punya 2 titik yang belum jadi small win. Titik pertama Anda ketika Anda dapat 4 penabur, Anda sudah menyelesaikan small win. Tapi titik kedua dan titik kedua dan ketiga Anda itu juga harus small win. Kondisi ini belum small win karena baru 2. Artinya di bawah penabur ini harus dicarikan lagi masing-masing 2 pekerja. Ya, itu masih tugas tanggung jawab Anda yang mengambil 3 titik. Nah, ada orang yang salah mengerti ketika saya jelaskan ini. Dia merasa bahwa dia sudah menyelesaikan small win, padahal dia ambil 3 titik. Ya, jadi small win itu diselesaikan per titik. Ketika titik ini selesai, titik ini pasti belum selesai. Titik yang penabur A atau Anda 1 ini pasti belum selesai. Karena apa? Karena baru 2. Dia perlu tambah 4 lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa mencerna apa yang saya polakan ini sebetulnya sesuatu yang sederhana, yang mudah dicerna, dan akhirnya dengan tanggung jawab Bapak Ibu diselesaikan secepat-cepatnya, itu akan membuat jaringan terus berkembang, sehingga kita bersama-sama akan memperoleh yang namanya passive income. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang perlu saya jelaskan, bahwa ada banyak orang yang berpikir negatif ketika mereka menyelesaikan bagiannya. Mereka akan berpikir seperti ini, ya enak yang di atas dong, yang di atas jelas nanti kebantu dengan kita terus cari orang small itu, yang di atas jadi dapat duitnya lebih banyak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpola pikir seperti itu, bisnis jaringan tidak akan ada yang bisa berkembang, ya. Nah, Bapak Ibu, di bisnis jaringan itu yang berkembang itu bukan yang di atas, karena saya sudah buktikan yang berkembang adalah mereka yang aktif terus bergerak, ya, menyelesaikan bagiannya. Karena apa? Di bisnis jaringan itu ada mekanisme, ada
income maksimalnya. Jadi ketika saya nanti mencapai posisi di paling atas misalkan, saya juga akan berhenti di income maksimal saya dengan satu titik misalkan 150 juta. Akhirnya Bapak Ibu bisa nyusul nggak? Bisa nyusul juga, sama, juga bisa 150. Cuman bedanya adalah saya duluan karena saya yang masuk lebih dulu. Makanya biasanya orang yang ngerti bisnis jaringan, mereka akan selalu ambil posisi dulu. Nah, nanti saya memberikan satu satu solusi untuk orang-orang yang mau jadi pekerja dan bisa ambil posisi lebih dulu, ya. Kenapa? Karena ambil posisi dulu itu akhirnya dia akan terbantu jaringannya juga berkembang karena ada perkembangan dari jaringan di bawahnya, ya. Tetapi itu bukan satu alasan buat kita akhirnya berhenti untuk tidak melanjutkan small win kita masing-masing. Kenapa? Kalau kita selalu berpikir dengan cara negatif bahwa bahwa yang diuntungkan yang di atas, berarti kita melawan apa yang diajarkan dari awal dalam kegerakan kita. Kenapa? Yang diajarkan nilai-nilainya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Jadi saya sengaja membuat nilai itu karena apa? Untuk menangkis pemikiran-pemikiran negatif yang berkembang yang sebetulnya tidak ada gunanya pemikiran itu. Ya, karena itu pemikiran yang didasari oleh iri hati, ya. Jadi Bapak Ibu buang pemikiran seperti itu dan Bapak Ibu kerjakan aja bagiannya karena nanti juga Bapak Ibu akan sampai pada bagian yang sama, ya. Dengan Bapak Ibu terus mengerjakan, Bapak Ibu mempraktekkan lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Nggak apa-apa. Nanti atas saya jaringannya jadi lebih banyak, ya nggak apa-apa. Berarti Bapak Ibu sudah membangun nilai yang benar di dalam komunitas ini, ya. Oke, jadi Bapak Ibu sebagai pengingat, ketika Bapak Ibu memiliki 3 titik, ada bagian Bapak Ibu yang harus cari 4 kali 2 pekerja. Jadi ada 8 pekerja lagi yang harus dibereskan di bawahnya. Ya. Nah, pola small win jika Anda adalah seorang penabur aktif. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ikut aktif bergerak tapi sebagai penabur, ya, maka ada pilihan yang bisa dilakukan untuk menjadi kebaikan, ya. Penabur aktif, ya. Jika Anda penabur pasif tadi ya sudah dijelaskan, berarti 1 titik bisnis, kemudian referensi 2 pekerja aktif dan pekerja pasif akan nanti dibantu 2 pekerja berikutnya untuk cari penabur berikutnya. Nah, Bapak Ibu sebagai penabur pasif, Bapak Ibu bisa ambil 1 titik, tetapi sebagai penabur aktif, Bapak Ibu disarankan mengambil 3 titik bisnis. Ya, kenapa? Karena tanggung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah aktif, Bapak Ibu nggak ambil 3 titik, itu sayang ya. Jadi ketika Bapak Ibu jadi penabur aktif, ambil aja sekalian 3 titik bisnis. Artinya bukan Bapak Ibu harus bayar 8 juta kali 3, enggak. Cukup bayar sekali, tetapi peran pekerja, 2 pekerja aktifnya itu diambil Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi kan Bapak Ibu ketika nabur dengan 8 juta itu Bapak Ibu membeli 3 titik bisnis yang tadinya harusnya diberikan untuk pekerja, tapi Bapak Ibu pakai sendiri untuk Bapak Ibu kembangkan, ya. Nah, tugas Bapak Ibu cari penabur langsung. Jadi penabur carinya penabur juga, karena Bapak Ibu mengambil peran pekerja tadi. Sehingga Bapak Ibu harus mencari 4 penabur, ya. Nah, pola penabur aktif ini sebaiknya diduplikasikan dengan pola yang sama kepada para penabur yang bergabung. Jadi ajarkan mereka juga jadi penabur yang punya 3 titik, sehingga mereka masing-masing juga mencari 4 penabur berikutnya. Ya, nah ini jadi pola yang terbaik yang bisa dilakukan dengan model yang ini ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, pola small win buat pekerja aktif yang tipe pertama itu yang seperti ini ya. Seorang pekerja aktif harus berkontribusi sekarang mulai per Mei ini 200.000 ya, karena nanti akan ada tambahan starter kit ya, 200.000. Kemudian akan mendapat hasil
sama optimalnya dengan dukungan sistem dari aset kerjasama bersistem yang mengalokasikan dana untuk misi dan ada mekanisme cashback dari pola small win. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada cashback ya. Jadi aset kerjasama bersistem itu membangun jaringan ini sebetulnya membuat cloning Bapak Ibu ya. Cloning tahu ya. Jadi cloning yang bagian small win-nya aja. Small win-nya itu di cloning. Tujuan di cloningnya small win ini dengan yang ada di jaringan bisnis end-to-end itu adalah untuk memastikan Bapak Ibu jangan sampai rugi, jangan sampai ribet, jangan sampai gagal tujuan cloningnya. Jadi Bapak Ibu ada orang-orang yang nggak pernah mengikuti program kita, nggak pernah ikut apa yang kita ajarkan, mereka mendengar mekanisme yang kita buat seperti ini langsung berasumsi, wah itu money game, wah itu skema ponzi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jangan pusing dengan apa yang mereka katakan, karena kita tidak melakukan hal seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita membuat sistem anti rugi, sistem anti gagal, dan sistem anti ribet. Ya, ini bentuk dukungan sistem, bukan satu mekanisme untuk menjalankan skema ponzi ataupun yang lain. Ya, karena di dalam small win yang Bapak Ibu kerjakan itu nggak ada bisnisnya. Bisnisnya tetap adanya di M2N. Ya. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu pahami ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti terpengaruh dengan omong-omongan orang yang tidak pernah mempelajari tetapi berasumsi seolah-olah mereka mengerti apa yang kita kerjakan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kontribusinya cukup 200.000 ya. Kalau kemarin 150 karena belum ada starter kit-nya, sekarang sudah ada starter kit-nya 200.000 ya. Alokasi dana 200.000 digunakan untuk membeli tools dan atau starter kit gerakan menabur kebaikan dan buku TFB agar bisa digunakan untuk mempermudah memperjelas tujuan kegerakan menabur kebaikan ya. Nah, kemudian bagaimana yang oh ini yang kedua belum ya. Oh, kebalik nih ya. Yang kedua dulu nih. Yang pola kedua sekarang. Yang pola untuk pekerja aktif yang kedua, ya. Ini pola adalah strategi untuk dapat dukungan modal dari penabur agar bisa memiliki satu peluang bisnis end-to-end. Jadi, Bapak Ibu, ini pola ini sebetulnya mendapatkan 3 titik, Bapak Ibu. Ini ada kesalahan. Ini bukan mendapatkan satu ya, satu titik peluang, tetapi untuk mendapatkan 3. Ya, artinya Bapak Ibu sama seperti tadi di pekerja ya, di penabur ada kesempatan untuk bisa punya 3 titik. Ini pekerja pun bisa punya kesempatan 3 titik ya. Kalau kemarin 1 titik bayar 150 ya, tapi sekarang kalau Bapak Ibu mau 3 titik, Bapak Ibu bayarnya 500 ya, harusnya 600 ya, karena kan ada mekanisme 200 kali 3 kan 600 ya. Tapi kita kan tahu kalau Bapak Ibu satu pekerja setelah kitnya cukup satu aja, nggak perlu 3. Jadi yang 50-50 bisa dikurangkan supaya Bapak Ibu nggak terlalu terbeban ya. Jadi Bapak Ibu tinggal bayar 500 aja, Bapak Ibu nanti bisa punya 3 titik. Tugas Bapak Ibu mencari 4 penabur, ya, penabur B, C, D, dan E, ya. Nah, akan mendapatkan hasil sama optimalnya dengan dukungan sistem aset kerjasama bersistem, ya. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu juga di dalam menjalin kerjasama ini, Bapak Ibu juga akan mendapatkan mekanisme balik modal ya ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan penabur ya. Jadi 500.000 yang Bapak Ibu keluarkan ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan mekanismenya balik modal. Nanti akan ada hitungannya yang nanti akan saya informasikan pada pertemuan berikutnya ya. Karena secara detailnya mungkin hari Jumat nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, alokasi dana 500.000 digunakan untuk membeli tools, starter kit, dan buku TFB agar digunakan untuk mempermudah, memperjelas. Ini sama ya.
Nah, ini sekarang bagaimana dengan penabur aktif yang tipe satu, ya. Penabur aktif tipe satu itu sebetulnya penabur paling simple kerjanya, ya. Dia aktif tapi simple. Nah, simpelnya gimana? Ketika dia nabur 8 juta, ya, kemudian dia mereferensi cukup dua aja penabur berikutnya, ya. Ini yang kita sebut sebagai pola duplikasi dua. Ya, seorang penabur aktif harus mengajak dua penabur berikutnya. Udah, kalau mereka lakukan itu, mereka akan balik modal, mereka dapat bisnisnya, mereka akan mendapatkan tambahan dari bonus referensi karena mengajak dua orang yang direferensikan ikut gerakan ini. Ya, jadi dengan dua referensi dia akan dapat tambahan 500. Satu orang referensi 250. Jadi dia akan terima 8.500.000, dapat produknya 1,4 juta, tambah dapat buku 100.000. Ya, total dia akan terima dari 8 juta terima 9,5 juta, sudah dapat bisnisnya. Ya, nah alokasi dananya untuk caranya mengalokasikannya gimana? Ya, alokasi dananya itu 20% plus 5% itu digunakan untuk alokasi dana misi yang 20%, tools untuk menyiapkan tools starter kit, dan untuk fee dari AKB, ya, tools starter kit ini kurang lebih tadi sekitar 200, ya. Sekitar 200 ditambah fee fee AKB, kemudian nanti Bapak Ibu akan langsung mendapat satu lisensi bisnis dari M2N plus bonus referensi, ya. Jadi Bapak Ibu, dana yang 8 juta itu sebetulnya sudah ada mekanisme ini untuk menjaga Bapak Ibu jangan sampai nanti mengalami kerugian atau kegagalan, ya. Nah, yang 50% ini sebagai cashback. Makanya Bapak Ibu dapat dua, Bapak Ibu bisa cashback 8 juta karena satu orang itu cashback-nya nanti 4 juta masuk ke penabur berikutnya, ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini transparan dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada Bapak Ibu bahwa kita nggak ada yang namanya money game. Uangnya nggak untuk kita gunakan untuk kepentingan PT Aset Kerjasama Bersistem, enggak. Uangnya digunakan untuk kepentingan para eh, penabur yang ikut berkontribusi supaya mereka terhindar dari resiko kerugian tadi, ya. Ini dijadikan sebuah mekanisme, ya. Pola ini dibuat jadi mekanisme supaya penabur orang yang berkontribusi dana itu nggak dirugikan. Ada banyak orang yang sudah nabur, dia bukannya untung tapi buntung. Nah, di tempat TOF ini kita belajar supaya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, baik untuk orang yang nabur, baik untuk orang yang bekerja. Ya, jadi mekanisme itu untuk mensupport hal tersebut. Ya, nah tadi saya balik lagi ke yang alternatif ketiga, tadi ada penabur aktif dua. Nah, ini penabur aktif yang ketiga sekarang. Ketika penabur aktif yang kedua tadi sudah belum ya? Belum ya, baru satu ya. Yang satu sudah, sekarang yang kedua dulu nih. Nah, penabur aktif yang kedua. Kalau penabur aktif yang kedua, itu dia sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa penabur sebaiknya ambil 3 titik, ya. Jadi dia ambil titik pekerjaannya sendiri kalau aktif, dan dia cari 4 penabur berikutnya, ya. Nah, bedanya kalau tadi alokasinya untuk cashback 50%, ya. Kalau ini 25%. Jadi 25% itu 2 juta. 2 juta kali 4 balik lagi 8 jutanya ke sana, ditambah bonus referensi 250 dikali 4. Jadi 9 juta total yang diterima. Dan sudah tidak bisa dapat apapun dari aset kerjasama bersistem, Bapak Ibu. Karena yang nanti memberikan penghasilan itu bukan aset kerjasama bersistem, tetapi bisnis M2M. Ya, aset kerjasama bersistem hanya membuatkan mekanisme anti rugi aja. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bedanya antara penabur yang aktif satu dan kedua. Sekarang penabur aktif yang ketiga. Nah, penabur aktif yang ketiga ini
sebetulnya menjembatani untuk orang-orang yang ingin jadi penabur tetapi masih ragu-ragu. Bisa nggak ya saya cari 4 orang gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kami membuat satu mekanisme baru supaya meringankan beban dari para penabur yang mungkin masih agak setengah-setengah jalannya ya. Jadi Bapak Ibu, bagi mereka yang mau jadi penabur aktif dengan tipe yang ketiga, sekarang Bapak Ibu bisa membayar bertahap. Jadi Bapak Ibu dalam 1 bulan, Bapak Ibu bayar 2 juta per minggu. Jadi total 8 juta itu Bapak Ibu bisa bayar dalam waktu 1 bulan atau per minggu 2 juta. Ya. Nah, ketika minggu pertama Bapak Ibu sudah mendapatkan 1 orang penabur, otomatis Bapak Ibu harus bayar 2 jutanya. Ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu setelah 1 minggu belum dapat penabur juga, Bapak Ibu tetap harus bayar 2 juta. Jadi Bapak Ibu sudah dapat atau belum dapat pada minggu itu harus bayar. Bagaimana kalau Bapak Ibu 1 minggu dapat 2? Bapak Ibu harus bayarnya langsung 2 juta kali 2. 4 juta plus penabur masing-masing juga bayar 2 juta. Ya. Nah, Bapak Ibu dengan cara seperti ini sebetulnya jadi setiap penabur resiko ruginya juga semakin kecil. Kenapa? Karena dia akan lebih aman ketika sudah dapat orang dia nambah jumlah nilai yang harus memang mereka tabur ya. Nah, ketika dia menyelesaikan 4 ini otomatis dia nanti juga sudah selesai jadi 8 juta dan langsung dapat cashback 9 juta ya. Otomatis ya. Jadi Bapak Ibu makanya dalam mekanisme kita jadi pekerja maupun penabur itu sebetulnya untuk menyelesaikan small win itu nggak boleh lebih dari 1 bulan Bapak Ibu. Semakin cepat semakin baik. Bapak Ibu bisa selesai dalam 3 hari itu semakin baik. Ya, nggak usah harus nunggu 1 bulan. Ya, tetapi itu perlu IDF ya Bapak Ibu ya. Perlu imani, perlu disiplin dan perlu fokus ya. Nah, ini cara pembagian alokasi dananya kurang lebih sama ya. Nah, eh, saya ada yang ketinggalan satu. Ada satu yang pekerja pekerja aktif tipe ketiga. Nah, ini dia. Nah, ini adalah pekerja aktif tipe ketiga yang baru juga sesuai dengan request dari beberapa teman ya. Nah, jadi saya akhirnya putuskan namanya bukan penabur tapi pekerja karena sebetulnya dia nggak nabur untuk orang lain, dia nabur untuk dirinya sendiri. Jadi saya sebut sebagai pekerja aktif aja, ya. Pekerja aktif tipe ketiga ini adalah pola ini adalah strategi untuk mengamankan satu titik peluang bisnis end-to-end bagi pekerja dengan modal sendiri. Ya, dia ngamanin titik. Dia tahu dia mau kerjakan ini, dia mau punya jaringan di sini, tetapi dia belum berhasil mendapatkan penabur. Makanya dia mengamankan dulu titiknya supaya dia bisa dapat posisi di bawah misalkan Pak Hans langsung, di bawah Pak Roni langsung misalkan seperti itu ya. Nah, ini seorang pekerja dengan kontribusi 1 juta ya. Nah, 1 juta ini nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan mekanisme cashback 100% dan bonus referensi. Asal Bapak Ibu juga cari pekerjanya dengan tipe yang sama, yang juga membayarnya 1 juta, yang tipe 3. Ya. Kalau Bapak Ibu dapat orangnya yang bukan tipe 3, tentu Bapak Ibu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cashback-nya. Jadi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu cari sebagai pekerja dengan tipe 3 adalah pekerja yang sama dengan tipe 3 juga. Supaya Bapak Ibu bisa dapat cashback 100% dan bonus referensinya itu nanti 1 orang 50.000. Jadi Bapak Ibu bisa dapat 1,2. Ya, dari 1 juta kembalinya 1,2. Gitu ya. Nah, semoga ini penjelasan tadi cukup jelas. Dan Bapak Ibu, sekarang saya mau tunjukkan eh, ini yang nanti Bapak Ibu sebetulnya akan alami, ya. Karena banyak yang belum paham dan akhirnya nggak mengerti apa yang sebetulnya
terjadi ketika Bapak Ibu menjalankan yang namanya small win dan sistem bisnis end-to-end. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berperan aktif, ini yang namanya berkat karena pola small win. Berkat ini adalah hasil aktifnya Bapak Ibu, kerja aktifnya Bapak Ibu, bukan kerja pasif ya. Ini masih kerja aktifnya Bapak Ibu, ya. Jadi pola ini adalah mekanisme anti rugi, anti gagal, anti ribet yang disiapkan agar selaras dengan sistem kerja jaringan bisnis end-to-end untuk hasil yang optimal, namun juga berdampak untuk menopang dana misi dan menopang dana bisnis dua pekerja berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu, mekanisme yang kita buat itu sebetulnya adalah mengapa kita sebut pekerjaan baik, karena ketika Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu akan melakukannya dengan dipisahkan perannya, yang tadi saya sudah jelaskan ya. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan kontribusi untuk dana misi dan menopang dana untuk pekerja berikutnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mekanisme ini juga menolong Bapak Ibu supaya bisa langsung dapat double income. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu di sini ada mekanisme cashback, di sini Bapak Ibu otomatis juga ada mekanisme bonus yang Bapak Ibu bisa dapat. Yang secara tidak disadari Bapak Ibu kerja sekali dapatnya income-nya double. Ya, ini makanya saya sebut sebagai pekerjaan baik. Ya, yang sayangnya banyak orang yang belum mempercayai dan belum melihat, sehingga mereka hanya berasumsi ini sama aja sama MLM. Saya buktikan Bapak Ibu bahwa ini berbeda dengan MLM. Ya, kalau tidak ada mekanisme small win, berarti Bapak Ibu akan mengerjakan pola itu dengan cara yang sistem bisnis end-to-end aja. Ya, kita lihat berapa yang Bapak Ibu bisa dapat ketika Bapak Ibu tidak ada dukungan sistem dari aset kerjasama bersistem untuk membuat small win. Berarti Bapak Ibu akan melakukan sistem bisnis end-to-end. Anggap Bapak Ibu membeli bisnis itu sendiri. Nilai bisnisnya berapa? 1.150.000 ya. Bapak Ibu beli 1.150.000, beli sendiri. Kemudian Bapak Ibu kerja sendiri, Bapak Ibu cari 6 orang, 2 orang di kiri dan cari lagi 2 orang lagi di bawahnya. Ini Bapak Ibu harus sponsorin sendiri ya, bukan mekanisme dari orang yang di bawahnya yang sponsori, tetapi Bapak Ibu cari 6 orang sendiri supaya maksimal. Ya, dari 6 orang ini Bapak Ibu mendapatkan bonus sponsor 6 kali 150, 150 kali 6. Kemudian dapat bonus pasangannya 60.000 ya, karena satu pasangan. Kemudian ini dapat lagi pasangan lagi ada 2 kali, berarti ada 60.000 kali 3. Total yang Bapak Ibu terima berarti 1.080.000. Kenapa? Karena 900.000 ditambah 180.000, 1.180.000. At least dengan Bapak Ibu menjalankan diri dengan model ini, mungkin Bapak Ibu nggak rugi, tetapi Bapak Ibu untungnya cuma berapa? 30.000. Ya, dengan pola yang sama Bapak Ibu dengan jalan tanpa menggunakan eh, dukungan sistem dari aset kerjasama bersistem, Bapak Ibu cuma untung 30.000. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berupaya maksimal dengan modal yang 1.150 dapatnya 1.180 ya. 1.080 malah belum jadi untung Bapak Ibu, masih rugi. Ya, karena modalnya kan 1.150, Bapak Ibu hanya bisa ngumpulin 1.080. Masih rugi 70.000 dengan mekanisme ini. Ya, belum balik modal. Tapi bayangkan Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu melakukan dengan cara yang diajarkan oleh aset kerjasama bersistem dengan small win. Bapak Ibu dengan small win, Bapak Ibu punya kesempatan untuk punya cashback jadi 9 juta. Ini aja udah untung 1 juta. Ya, dengan demikian Bapak Ibu dengan keuntungan 1 juta dengan mekanisme ini, Bapak Ibu ditambah lagi keuntungan yang dari sini. Ya, keuntungan dari sini. Ini kan Bapak Ibu sudah dapat bisnis yang sudah dibayar cashback-nya. Ya, di titik ini Bapak Ibu sudah dapat bisnisnya berapa? Bapak Ibu bisa punya 3 titik nih. Ya, di mekanisme yang saya tawarkan. Bapak Ibu bisa punya 3 titik yang harusnya bayarnya 3.450.000, tapi Bapak Ibu
dibayar dan dilunasi sudah pada saat Bapak Ibu menyelesaikan small win. Nah, small win yang sama itu sebetulnya juga dipindahkan ke titik bisnis dan itu akan mendapatkan bonus sponsor. Bapak Ibu sebagai penabur aktif, Bapak Ibu akan menjadi sponsor untuk dirinya sendiri dan juga untuk penabur berikutnya, 4 orang. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan 900.000 ditambah bonus pairingnya tambahannya bukan cuma 60.000 dikali 3, tetapi 60.000 dikali 3, kali 5. Karena apa? Ini juga titik Bapak Ibu. Anda satu, Anda dua, ini titik Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dapat pairing juga antara penabur 1, penabur 2, dan penabur 3, dan penabur 4. Jadi total Bapak Ibu mendapatkan bonus 1.200.000. Ditambah Bapak Ibu dapat dari sistem small win 1 juta. Jadi Bapak Ibu untungnya 2.200.000 dibanding Bapak Ibu mengerjakan sendiri cuman malah rugi 70.000 tadi, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang saya katakan sebagai pekerjaan baik, bahwa kami itu memikirkan bagaimana sebetulnya supaya Bapak Ibu itu diuntungkan dengan mekanisme yang kami siapkan ini, dan Bapak Ibu akan merasa bergembira melakukan ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu menjalankan sendiri hasilnya cuma seperti itu, tetapi bersama tough community, Bapak Ibu hasilnya berkali-kali lipat lebih besarnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pola small win ini adalah pola hanya sebuah permulaan dari membangun aset kerjasama bersistem yang perlu peran aktif dari pekerja dan penabur untuk membangun passive income yang dapat dikatakan sebagai bentuk penyediaan Tuhan. Kenapa saya katakan ini bentuk penyediaan Tuhan? Karena Bapak Ibu hanya menyelesaikan bagian kecil saja. Selebihnya itu sistem yang bekerja. Hal tersebut dikarenakan langkah selanjutnya yang akan terus berperan adalah pihak pengelola, sedangkan pekerja dan penabur yang sudah menyelesaikan small win-nya masing-masing tinggal menikmati hasil sistem yang akan terus bekerja menjadi penghasilan setelah dipotong 20% sesuai dengan kesepakatan untuk ikut terus terlibat dalam menopang dana misi bagi 12 kantong Kristen Mutiara. Ya, jadi Bapak Ibu dengan Bapak Ibu menyelesaikan itu, keuntungannya sebetulnya karena sudah ada pengelolanya, Bapak Ibu sudah nggak usah mikirin lagi, ya sudah dilanjutkan oleh pengelola. Bapak Ibu tinggal menyelesaikan bagian pertamanya aja, ya. Nah, ini adalah produk-produk yang nanti Bapak Ibu bisa terima, ya. Ada 4 macam produk yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan kita. Ada sabun sulfur, kemudian ada Gamamed, ini tripang emas laut, ya. Saya sangat bersyukur ada produk ini karena darah tinggi saya juga jadi stabil, asam urat, kolesterol saya juga terbantu menggunakan produk ini. Kemudian ini susu juga sangat baik untuk kesehatan jantung maupun untuk kulit, ya, supaya kulitnya juga semakin cerah. Kemudian juga untuk osteoporosis, ya, cocok buat orang-orang yang mungkin di usia yang sudah lanjut, ya. Kemudian hidrosel ini sangat baik untuk pencernaan, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang jarang cuci usus, Bapak Ibu akan nanti memiliki produk ini untuk cuci usus, ya. Nah, Bapak Ibu, ini mekanismenya, ya. Silver 350, gold 1.150.000. Bapak Ibu akan dipilihkan tipe yang gold, kecuali nanti yang 1 juta itu tipenya yang silver yang kita pakai, ya, yang untuk pekerja aktif tipe 3, ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada banyak bonus, ya, ada bonus sponsor, bonus pasangan, bonus leadership, bahkan ada bonus leadership club, terus kemudian ada reward, ada double reward, ya. Nah, kemudian ini mekanisme yang tadi saya katakan, ya, ada ketika Bapak Ibu nanti 15 pasang, 150 pasang, 500 pasang, itu ada kenaikan peringkat yang membuat jaringan Bapak Ibu bertumbuh berapa saja Bapak Ibu dapat bonus. Walaupun Bapak Ibu nanti itu besar sebelah kakinya, ya. Ini kelebihan penggabungan antara binari dan sistem matahari, ya. Nah, nanti Bapak Ibu, saya yang mau mempelajari marketing plan dari M2N saya akan kasih, ya.
Nah, ini adalah beberapa ribet yang tadi saya katakan ini sebagai bonus pemeliharaan Tuhan ya, karena ini kita bisa dapat karena pertumbuhan jaringan yang kita sendiri juga nggak pernah sangka-sangka akan terus berkembang ya. Nah, Bapak Ibu terima kasih sudah mengikuti pelatihan praktek untuk mengerjakan pekerjaan baik. Nah, Bapak Ibu, saya ada satu informasi tambahan ya dari yang sedang saya persiapkan supaya Bapak Ibu bisa mulai nanti mengerjakan ini di lingkungan Bapak Ibu. Cuma nanti saya akan siapkan tools yang sedikit berbeda karena saya akan menyiapkan tools supaya Bapak Ibu bisa melakukan ini dari rumah, tetapi tidak perlu menyampaikan sesuatu yang terkait dengan firman Tuhan yang kita gunakan. Karena supaya bisa menjadi kesempatan buat Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak seiman ya. Nah, ini mekanismenya saya nanti akan siapkan, tetapi Bapak Ibu kurang lebih nanti Bapak Ibu akan bisa melakukan hal seperti ini di rumah masing-masing ya. Salah satu strategi untuk menabur kebaikan lewat lingkungan rumah tinggal masing-masing ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nanti kita siapkan spanduk seperti ini tinggal nanti dicetak daerah masing-masing. Saya buatin PDF-nya atau desainnya ya, berdampak bersama Yayasan Tov Indonesia menabur kebaikan ya. Ini bentuknya rumah ya, ini pelang rumah, maksudnya ini rumah menabur kebaikan ya, dengan dukungan sistem dari PT Asih Kerjasama Bersistem. Nanti jam operasionalnya Bapak Ibu sesuaikan dengan jamnya Bapak Ibu sendiri, dan di situ nanti Bapak Ibu akan memberikan pelayanan gratis ya. Bapak Ibu siapkan ruangan di rumah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak nyaman ya jangan di rumah, Bapak Ibu bisa sewa ruko dan lain-lain atau bekerja sama dengan teman Bapak Ibu yang punya rumah cukup besar untuk bisa diajak kerjasama. Bapak Ibu nanti akan memberikan yang namanya konsultasi gratis untuk mengatasi tuntutan ekonomi. Ya, hari ini tuntutan ekonomi luar biasa Bapak Ibu, sehingga kita bisa menjadi solusi, ya, solusi untuk meningkatkan kemandirian keuangan, solusi untuk menyiapkan dana pensiun dini, solusi untuk memiliki hidup yang berdampak, ya. Nah, nanti ada brosur yang saya siapkan untuk bisa dibagikan, disebarkan di lingkungan kita, ya, di lingkungan kita. Jadi ini benar-benar nanti kalau ini nanti diterapkan, dijalankan, benar-benar ini yang secara umum, ya, bukan yang secara khusus, secara umum yang bisa digunakan mekanismenya untuk orang-orang secara umum. Ya, contoh dari brosur ini saya tulis gini, kenapa harus lari dari kenyataan jika masih ada solusi mengatasi tuntutan ekonomi? Hadapi dan tuntaskan, ya. Jangan tunggu sampai masalah selesai baru bertindak, tapi bertindaklah untuk menyelesaikan masalah sekarang, ya. Nah, itu aja Bapak Ibu, mohon maaf ini agak panjang penjelasan saya, hampir 1,5 jam, tapi semoga penjelasan ini bisa membuat Bapak Ibu semakin mengerti apa yang harus Bapak Ibu kerjakan di dalam mempraktekkan pekerjaan baik. Terima kasih, saya kembali kepada Pak Hans. Ya, baik. Terima kasih kepada Coach Yo yang sudah menyampaikan presentasinya malam ini. Ya, Bapak Ibu, tadi di chatroom sudah ada, ya ini Bung Jeff ya. Ya, jadi pengen tahu bisnis real-nya apa itu yang bisa dimultiplikasikan. Ya, karena Bung Jeff sendiri merasa pusing ya, jelimet. Baik, ya mungkin bisa ditambahkan, Bung Jeff, silakan. Ya, terima kasih. Maaf, saya nggak pakai cam dulu. Eh, saya ngelihat gini, saya itu sebenarnya inginkan usaha itu bisa dijalankan real ya. Tapi memang pakai sistem. Sistemnya memang, kalau tadi saya lihat tadi itu kan campuran dengan matahari dengan itu. Saya nggak lihat mataharinya di mana, sistemnya nanti ditaruhnya di mana. Ya kan, kalau tadi kita lihat kan banyaknya binary itu taruhnya. Nanti
di mananya nanti ke mataharinya, ya kan? Karena kalau kita bicara binary nanti yang paling paling diuntungkan yang duluan itu. Tapi kalau matahari, kalau kita mau pinginnya panjang, ya kan? Rata-rata yang pakai matahari itu panjang dan jualnya juga ya banyak lah kita taruh itu pakai sistem matahari. Nah, saya lagi curious dengan harga yang ditawarkan juga 8 juta sebagai apa itu gimana besar ya. Tapi memang kalau untuk cari seperti itu kan maunya kan kita mulai dari hal-hal yang kecil ya. Kecil seperti apa? Nah, kalau kecil bisakah dilipat gandakan jadi besar itu baik ya gitu. Misalnya kalau ada kayak saya yang anak Tuhan kemarin itu kayak LQR itu memang perlunya bagus ya, tapi hanya kecil biayanya hanya 350.000 ya 555 udah dapat semua starter kit ya. Dan itu dapat dinikmatin produknya dan bonusnya luar biasa. Nah, saya saya belum melihat, maksudnya gini, karena produknya mahal dan saya nggak tahu belum kenal kualitasnya ya kan. Jadi memang ini produknya siapa yang bikin? Apakah yang bikin dari Indonesia atau luar, ya kan? Nah ini juga perlu dicermati. Kalau saya berpikirnya gini, konsep bisnisnya memang harus ada tadi itu kan tadi adanya penabur ya. Penabur itu kan ibaratnya kayak investor, benar kan? Kalau nggak salah saya. Jadi ada pengelola, memang pengelola dan ada penabur. Sebenarnya bahasa-bahasa Alkitab juga dibikin, tapi gimana membuat itu memang harus dipelajari beberapa kali ya, supaya nggak mungkin hanya sekali kayaknya. Karena saya masih blank gitu ya. Tapi yang jelas kita pengen supaya ini bisnis itu adalah bisnis komunitas, bisnis kerajaan Allah. Tapi bisnis yang menerapkan kesejahteraan bersama. Dan tapi kalau bisa usaha itu kalau kita tinggalin sistemnya bekerja terus memang, ya kan? Walaupun kita tapi harus kita memulai. Ya, harus kita memulai dan kalau kalau harus suruh langsung orang nggak boleh. Kalau bisnis mulai kita merintis, nanti orang yang kita layani itu menjadi pekerja, ya kan? Atau kita jumpakan juga anak Tuhan jadi penabur. Nah, itu dibikin dari sistem, oke aja. Nah, ini saya masih mengamati masih ini. Mungkin nanti beberapa kali ya saya akan mengerti Ya. ya. Makasih Pak, itu aja komentar saya, Mas. Ya, baik. Silakan Coach Yo, mungkin bisa langsung Oke. ditanggapin. Ya, jadi Pak Jeff mungkin karena baru sekali ngikutin tentang penjelasan prakteknya ini sehingga belum menangkap menurut saya karena belum menangkap ya. Karena Bapak Ibu saya jelaskan sekali lagi dengan lebih pelan ya bahwa Bapak Ibu di dalam eh, mekanisme yang kita tawarkan dengan aset kerjasama bersistem ini, Bapak Ibu bisa memulai bisnis, memiliki bisnis itu hanya dengan dua macam cara, jadi pekerja atau jadi penabung. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh berpikir bahwa kalau Bapak Ibu jadi pekerja, itu Bapak Ibu nggak punya bisnisnya. Enggak, itu salah. Bapak Ibu hanya mulai dari pekerja dengan, tadi kan saya sudah jelaskan, pekerja adalah orang yang mungkin merasa nggak cukup dana untuk masuk mendalam mekanisme sebagai penabur, tapi dia bisa jadi pekerja. Jadi pekerja itu bayarnya cuma berapa? 200.000 Bapak Ibu. Lebih murah dari apa yang disampaikan katanya 350 ya. Jadi cuma 200.000. Tapi bisa dapat hasil yang sama dengan penabur. Penabur yang keluar 8 juta, mereka punya mekanisme balik modal 9 juta. Tapi hasil dari income yang didapat, yang tadi di sebelah kanan, yang 1,2,
atau 1.080.000 itu juga didapat oleh pekerja. Bedanya pekerja modalnya cuma 200, dapat dari bisnisnya nanti 1.080.000. Jadi lebih besar nggak pekerja dapatnya? Lebih besar, modalnya cuma 200. Sedangkan modalnya yang penabur memang lebih besar. Nah, kenapa kita perlu penabur? Karena memang hari ini banyak pekerja yang perlu didukung oleh penabur supaya mereka istilahnya karena banyak orang-orang yang bisa dibantu supaya dia bisa punya peluang bisnis yang lebih baik dan bisa lebih cepat berkembang, tetapi karena keterbatasan dana, makanya perlu ada mekanisme. Siapa mekanisme yang diperlukan? Yaitu penabur, orang-orang penabur pasif atau aktif tadi, yang menopang sebetulnya bayar 8 juta itu bukan untuk dia semua. Yang 25% tadi saya sudah jelaskan untuk kegerakan misi yang kita sedang kerjakan lewat of Indonesia, yang 50% itu untuk beli 3 titik bisnis yang notabene duanya untuk mensupport 2 pekerja yang tadi bayarnya cuma 200-an tadi, tapi dapat bisnis. Nah, kemudian yang sisanya 25% digunakan untuk mekanisme cashback. Supaya apa? Supaya walaupun mereka nabur besar, tapi tidak ada unsur kerugian, uangnya pasti balik. Nah, itu yang kita siapkan ya. Jadi karena tadi Pak Jeff cuma melihat dari modal yang besar ya. Jadi kelihatannya ini harus dengan modal yang besar. Enggak, bisa dimulai dengan modal cuma 200, hasilnya juga sama kok. Enggak beda sama pekerja juga bisa. Jadi itulah Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Toh beberapa waktu lalu sebelum menggunakan model yang sekarang itu sudah menjalankan prinsip kerjasama dengan cara menggunakan modal bisnis yang sekecil-kecilnya. Kalau bisa modal bisnisnya jangan yang besar-besar, yang kecil aja. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang punya masalah keuangan bisa ikut, ya kan? Tapi pada kenyataannya apa? Pada kenyataannya hasilnya juga tidak bisa maksimal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mulai dengan nilai yang terkecil, hasilnya pun juga tidak bisa besar, hasilnya juga kecil. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ada mekanisme baru yang kita siapkan dengan kerjasama dengan orang yang tidak punya masalah keuangan. Nah, inilah jembatan untuk setiap orang yang punya masalah keuangan bisa terangkat lebih cepat ekonominya karena apa? Disupport oleh si yang orang istilahnya si pemodal atau si investor tadi gitu. Ya. Jadi, Jadi menurut saya tinggal nanti dipelajari lagi, dipahami oh, lagi, jadi begini Pak. Jadi maaf saya potong. Jadi kalau begitu berarti kalau kita sebagai pekerja ya kita mungkin mengajukan satu fundraising sebagai penaburnya bisa bisa salah seorang yang memang pasif tadi yang Bapak katakan, tapi mereka memang untuk mendukung pelayanan dengan itu, tapi berharap sebenarnya kalaupun pasif, kalau bisa modal mereka balik gitu ya, bisa balik nggak gitu? Kalau dilakukan, bukan berharap pasti balik, Pak, pasti balik. Modalnya itu pasti balik. Justru gini, justru yang terjadi kita itu melihat ya hari ini banyak orang-orang misi yang istilahnya dapat dukungan dari para istilahnya apa sih penabur ya, para penabur-penabur di gereja ini misalkan di gereja ini ada kegiatan misi, kemudian ada orang yang nabur untuk pekerjaan pelayanan misi. Tetapi ketika mereka nabur, contoh saya nabur 10 juta ya kepada orang-orang di gereja yang mau menjalankan misi. Ketika dia nabur, uangnya yang ditaburkan itu dia berharap kembali nggak? Dia nggak berharap kembali. Karena apa? Karena itu uang untuk kegiatan pelayanan si orang misi yang melayani. Tetapi di mekanisme kita buat orang yang nabur itu, dia nggak nabur sekali. Ketika dia nabur, ada mekanisme duitnya itu bisa kembali dan dia bisa punya passive income dan dia akan ada mekanisme dipotong untuk menabur dana misi yang terus akan digunakan untuk pelayanan misi gitu ya. Jadi kami tuh merancang ini sebetulnya dengan tujuan supaya
ada prinsip tolong-menolong antara pekerja dan penabur. Ada prinsip tidak saling merugikan, karena kami tahu bahwa ketika ada orang yang harus selalu mengeluarkan dana, tetapi dia sendiri tidak ikut terlibat, lama-lama mereka juga akan, aduh kok terus sedikit-sedikit saya ya, sedikit-sedikit saya ya. Dan jeleknya ini mohon maaf sekali lagi ya, ketika ada orang yang membiayai sebuah pelayanan, itu akan dianggap dia adalah orang terhormat di tempat itu. Sehingga apa? Sehingga nanti dia akan mendapatkan pelayanan khusus karena dia sebagai donatur. Ya. Nah, kalau ini mekanisme yang kita siapkan itu sebuah mekanisme supaya setiap orang yang nanti bekerja di ladang misi, mereka punya hasil passive income dari penyediaan Tuhan karena sistem, bukan karena ada seorang yang menjadi donatur. Orang yang otomatis nih ya, otomatis orang yang terus dikasih dana oleh donatur, dia akan tunduk sama donaturnya. Dia disuruh apapun dia akan nurut. Kenapa? Karena merasa berutang budi. Yang harus kita lakukan, kita berutang budinya sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita tahu mekanisme ini, kita itu disediakan Tuhan kok dananya. Jadi kita melakukan pelayanan dengan totalitas, kenapa? Kita berutang budi sama Tuhan. Itu. Nah itu kurang lebih kenapa mekanisme ini kita buat ya. Itu Pak Jet. Jadi kalau Pak, kalau itu nanti dibikin satu kayak MOU nggak kira-kira? Jadi supaya nanti nyaman ya, istilahnya dari donatur atau penabur itu, sehingga apa namanya? Ya kita namanya kalau udah penabur kan kita kalau dia mungkin berbau profesional ya, ya nggak apa-apa. Kita harus memenuhi kebutuhan itu, tapi dengan ini eh, walaupun sebenarnya kalau dia ikhlas mau nabur, memang kan kayak gitu untuk misi dia ikhlas nabur. Tapi kan kita akan ingin supaya adanya sistem itu tidak hilang begitu saja, tapi bisa jadi apa namanya roll over. Misalnya bisa ke yang lain lagi, kan orang yang lain, ya kan kelompok komunitas yang lain. Jadi tidak hanya satu gitu loh. Jadi uang itu utuh lagi diterima, ditabur lagi, berlipat ganda lagi, ya kan? Jadi uang itu bekerja gitu loh. Jadi itu uang 8 juta itu bisa bermanfaat untuk yang lain-lain lagi. Jadi kalau misalnya udah kembali modalnya, kan dia kan ingin itu juga ke yang lain kan? Jadi berkat untuk yang lain juga. Oke. Roll over ya kalau kalau dibilang ya istilahnya. Ya, istilahnya mau rollover atau apapun, tetapi mekanisme di tempat kita, penabur itu punya titik bisnis. Dan penabur hanya bisa ikut sekali. Kalau sudah ada namanya di situ, dia nggak bisa Oh ikut sekali aja ya. sekali aja. Karena kalau Oke. berkali-kali nanti sebetulnya dia akhirnya bukan jadi berkat, tapi dia cari berkat nanti. Wah enak nih di sini 8 juta, 1 bulan bisa jadi 9 juta, masukin sini aja terus diputar-putar. Jadi 8 Ya, juta jadi berapa? Jadi berapa nanti kembali modal dalam berapa lama? targetnya Misalnya itu 1 bulan jadi 9 juta. Ketika si penabur aktifnya bisa mencari 4 penabur berikutnya. Karena kan tadi mekanismenya ada sistem cashback tadi kan. Gitu. berarti 1 bulan kalau dia bekerja ya kan? Dan sebulan Ya, balik lagi. Jadi dia dapat untungnya 1 juta berarti. sebetulnya nggak harus 1 bulan. Bahkan 1 hari dia ngajak 4 orang yang nabur pun juga dia sudah bisa balik modal. Mekanismenya itu bukan berapa lamanya, seberapa cepat dia ngajak 4 orang penabur berikutnya. Itu. Ya, iya, jadi Mas ya seberapa cepat berapa orang yang diajak untuk jadi penaburnya, jadi investor lah. Nah, jadi investor, nah itu jadi kalau 8 jutanya itu eh, hanya sekali ya, ya bisa dibikin ya setiap penabur itu hanya sekali semua ya. Ya, Nggak. karena prinsipnya kan kita mau ngajak semua orang dalam komunitas ini untuk jadi berkat, ya. Nah, kita jadi berkat itu kan artinya seperti misalkan penabur mau nggak ikut dalam program ini? Kalaupun dia mau ikut, karena dia mau jadi berkat, bukan mau cari berkat.
Kalau mereka cari berkat, dia akan minta rasa nyaman. Saya mau dong ada tertulis dulu dong, ini seperti apa. Kalau orang sudah pola pikirnya adalah saya mau jadi berkat. Kalaupun sampai pengelola ini bohongin saya, biar Tuhan yang hukum. Misalkan gitu. Ya, Ya, jadi tapi kita ini juga cenderung sebetulnya memang membuat semua orang percayanya nggak boleh kepada manusia, percayanya harus kepada Tuhan. Jadi betul. mekanisme ini di komunitas kita buat, ayo kita percaya bahwa kalau ini pekerjaan ini datang dari Tuhan, mari kita bertanggung jawab untuk mengerjakan ini sebaik-baiknya, gitu ya. Jadi kami membangun kepercayaan satu sama lain. Paling nggak enak itu kalau kerja tidak dipercaya, betul nggak? Dicurigain terus. Jangan-jangan, jangan-jangan, ini jangan-jangan gini, jangan gitu ya. Jadi Ya, mari kita mulai saling mengenal, saling memahami, saling bisa dipercaya. Salah satu langkah yang saya respect dengan apa yang dilakukan oleh Pak Max. Pak Max ini baru juga bergabung sebagai bentuk dia ingin mengetahui apakah kegiatan TOF ini benar atau enggak. Dia tergabung masuk untuk menjadi salah satu pengurus di TOF. Supaya apa? Supaya dia bisa ikut monitor ini gerakannya benar atau enggak. Sehingga ketika dia rekomendasikan ke orang, dia bisa tetap menjadi orang yang terpercaya bersama TOF gitu ya. Tapi kalau misalkan mekanisme ini harus bikin surat perjanjian ini itu, saya mau tanya, sekarang waktu ada penawaran bisnis yang nilainya misalkan 8 juta, perlu nggak bikin itu? Nggak ada tuh. Bikin MLM ikut itu ya tinggal bayar aja. Kok bisa percaya sama mereka yang mekanismenya mereka nggak pakai dasar firman Tuhan? Ayo. ya karena gini, kalau kita mau pakai bisnis, memang itu bisnis, ya harus memang secara profesional, ya kan? Tapi kalau kita memang niatnya tadi memang untuk memang menabur, ya berarti udah kerja ikhlas, berarti namanya bisa dikatakan kerja ikhlas, ya Ya. kan? Jadi Hmm. kerja kerja ikhlas, tapi karena ini ada bicara uang, mungkin orang yang menabur ini juga memang ada hitung-hitungannya, ya. Orang memang dia di tengah-tengah, dia mau juga profesional kan juga harus Makanya kami terfasilitasi. pakai kata menabur, Pak Jeff, bukan investor. Kalau Iya, kita bicara investor, memang mereka adalah orang-orang yang menghitung untung ruginya, ya. iya. Jadi nanti Kalau mekanismenya memang tugas pekerja menjelaskan visi misi dulu, tujuannya kemana. Jadi nggak bisa langsung nodong orang, ini ada yang bagus, mau nggak kamu kasih dana untuk ini? Nggak bisa. Ini harus ada mekanisme yang beruntun dulu dijelaskan, baru ya mereka akan, kayak kayak yang kita lewati ini kan, ya, betul. mekanismenya harus dilewatin gitu loh. Jadi makanya itu ujian itulah untuk melihat seleksinya sebenarnya. Betul. Jadi makanya saya lagi memikirkan kan ini kan pekerjaannya kan eh, pencerahan ini kan juga nggak semua yang bisa dapat hidayah-hidayah seperti ini, Pak. Hmm. Jadi kalau menurut saya memang yang saya lihat ya, ya memang ini saya mau pelajari. Tapi yang jelas pengennya kita ngundang ada beberapa namanya investor itu memang pasti untung dan rugi memang udah harus siap gitu loh. Kalau namanya investor ya Pak ya. Ya. Nah, tapi karena kita bilang menabur, kadang-kadang gini Pak, kita nggak mau kita ada bersembunyi dengan jubah-jubah rohani, tapi di dalamnya sebenarnya ya sama aja. Contohnya kayak kita lihat itu Bank Syariah ya Pak. Bank Syariah pakai atas nama agama, tapi dalamnya sebenarnya lebih parah dari bank bunga bank, gitu loh, ya kan? Kita lihat Ya. sendiri, kita lihat sendiri sebenarnya itu produk rugi yang kalau dianalisa di luar di apa itu itu malah membocorkan anggaran pemerintah yang disuntik terus di dalam BSI Bank Syariah Indonesia untuk kepentingan kelompoknya. Ya, itu saya juga kritisi itu. Jadi Ya. sebenarnya bertopeng berjubah di bawah agama itu juga nggak boleh Pak, ya kan? Dengan bahasa-bahasa rohani, tapi ternyata topeng. Nah, kita nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar jelas, harus terbuka, ya kan? Dan transparan, ya kan? Jadi karena jangan ada dusta,
apalagi nih Pak, ini menyangkut nama baik. Kalau nanti kita bawa-bawa, kita atas nama kelihatan dia bawa-bawa rohani, tapi ternyata di belakangnya nanti ada efek-efek kayak gitu, itu nama baik kita Pak, nama pelayanan kita yang harus kita Ya, jaga, oke, ya kan? Bung Jeff. Itu Artinya gini, saya simpulkan aja ya. Artinya setiap orang yang mengikuti program ini adalah orang-orang yang terpanggil, nomor satu, ya. Orang-orang yang terpanggil artinya dia sudah ngerti bahwa ini adalah panggilan Tuhan, bukan keinginan dirinya sendiri. Ya, jadi kita kesampingkan dulu pemikiran-pemikiran negatif yang mungkin bisa muncul, ya. Karena kalau kita bicara pemikiran negatif akan banyak yang bisa kita komentari. Oh, ini akan bisa gini, bisa gitu. Nah, apakah seperti itu cara orang Kristen berpikir? Orang Kristen harus berpikir dengan menggunakan cara berpikir Kristus. Kalaupun sampai nanti pada perjalanannya, memang itu terbukti apa yang dilakukan di dalam kegiatan ini nggak benar, nanti juga akan ada mekanisme sendiri yang akan menjadi akibat dari kesalahan-kesalahan orang yang menjalankan program-program dengan tidak baik. Ya, jadi itu nggak usah dipusingkan. Kalau yang kita lakukan salah, nanti ada mekanisme hukum. Ya, karena kita kan lembaganya lembaga hukum, pasti ada mekanisme yang akan membuat kita nanti jadi punya efek jerah juga, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini kita lagi bicara bagaimana kita sebagai orang percaya bisa sama-sama bersatu, sama-sama melakukan satu pekerjaan yang bisa mendatangkan kebaikan bersama. Kalau kita tidak mulai dengan membangun budaya yang baik, budaya yang positif, kita akan berbenturan akhirnya untuk mencari kambing hitam nantinya. Akan mencari celah-celah di mana sih tempat di mana saya bisa melihat ini bukan sesuatu yang baik, ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu memang terpanggil, pasti Tuhan akan singkapkan apa yang sebetulnya nanti Bapak Ibu bersama-sama kita bisa kerjakan. Yang nomor satu, menurut saya, semua orang baru bisa menganalisa, baru bisa memberikan semua komentarnya kalau sudah benar-benar mempelajari dan menemukan bukti-bukti yang memang membuat kegerakan ini harus diberhentikan. Ya. Kalau cuma sekedar asumsi, banyak Bapak Ibu bisa berasumsi, tapi tidak ada gunanya. Ya, buktikan dulu apakah ini benar bisa berjalan, apakah ini benar bisa menolong orang, apakah benar ini bisa mendatangkan kebaikan, atau sekedar cuma membuat sesuatu yang seolah-olah baik, tetapi tujuannya untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi terima kasih Bung Jeff atas semua komentarnya. Saya juga menghargai atas pendapat-pendapat Bung Jeff, tapi saya akan lebih eh, sangat respect kalau Bung Jeff pelajari lagi mekanisme yang kita kerjakan, ya, pelajari, lihat, temukan celah mana yang kita lakukan yang belum pas, supaya kita bisa perbaiki, supaya kita bisa tingkatkan, supaya jangan jadi celah untuk iblis bisa masuk untuk menghancurkan kegerakan ini. Itu ya, Bung Jeff ya. Ya, baik, terima kasih Coach Yo untuk penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada di antara kita yang ingin bertanya. Ya, ada Pak Liston, Pak Samuel. Ya, selamat malam Pak Hans dan Pak Coach. Ya, Karena maaf tadi saya di tengah jalan, jadi saya kurang begitu detail tangkap. Cuman yang terakhir saya mau sedikit yang saya mau tanggapin. Ini kan untuk menjadi aktif kan perlu kita bisa berbicara bagaimana untuk mempresentasikan bisnis ini. Gimana ya kalau kita kurang bisa mempersaing, gimana caranya ya? Karena kita kan tidak mungkin pasif ya, harus aktif juga ya. ya. Bagaimana kira-kira Pak? Oke. Supaya bisa memprestasikannya, karena saya karena baru kedua kali ini saya sering belum bisa tanggap. Kalau jadi menurut penilaian saya kayak kurang lebih MLM ya, mirip-mirip karena saya sering ikut, tapi sampai sekarang
Iya, kurang bagus menurut saya gitu MLM itu. iya, Semoga enggak seperti itu, bukannya saya berharap pasti positif aja. iya. Oke, oke saya jawab ya Pak Aj ya. Ya, Jadi silakan. nomor satu Pak Liston ya. Ini buat semuanya ya, pertanyaan Pak Liston buat semuanya juga. Nomor satu, di dalam proses kita untuk bisa berhasil menjalankan segala sesuatu, itu ada namanya proses belajar, ya. Mekanisme belajar itu menjadi dasar yang nomor satu ketika kita melakukan apapun. Kalau kita nggak pelajari, kita nggak akan tahu bagaimana kita memulai, bagaimana kita mengerjakannya. Nah, bagaimana cara kita belajar? Semua rekaman yang hasil Zoom meeting yang kita lakukan seperti ini, itu selalu dibagikan di grup. Bapak Ibu tinggal buka lagi, pelajari lagi, dengar lagi, berulang-ulang. Yang kedua, PDF-nya juga sudah dibagikan di grup. Ya, Bapak Ibu juga bisa pelajari, bisa lihat berulang-ulang. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu tidak diminta untuk menjelaskan langsung kepada orang-orang yang baru Bapak Ibu kenal untuk diajak dalam kegerakan ini. Semestinya Bapak Ibu tinggal menginformasikan sekilas tentang adanya kegerakan yang sedang dilakukan oleh komunitas TOF. Bapak Ibu untuk memperjelas mereka, Bapak Ibu tinggal kirim aja video-video yang sudah kita siapkan kepada mereka supaya mereka ikut mendengar. Ya, jadi langkah-langkah praktis harus Bapak Ibu lakukan. Ketika Bapak Ibu tidak menggunakan tools yang disiapkan oleh komunitas, Bapak Ibu pakai cara sendiri, ya nanti Bapak Ibu kesulitan seperti yang dialami oleh Pak Liston. Ya, jadi Pak Liston nomor satu pelajari dulu, yang nomor dua sambil mempelajari Bapak bisa mulai kenalkan kepada orang lain dari apa yang Bapak sudah pelajari. Bapak tidak perlu menjelaskan sendiri, Bapak tinggal kirim videonya kepada mereka. Bahkan nanti saya ke depan akan saya buat juga yang audio, ya kalau video katanya nanti banyak memakan kuota, ya nanti saya siapin audionya. Jadi di dalam mekanisme kerja kita sebetulnya kami juga memikirkan supaya mempermudah bapak-bapak supaya bisa bekerja dengan baik. Yang berikutnya, nanti kami juga siapkan yang namanya starter kit. Nah, starter kit ini adalah ringkasan dari semua yang saya sampaikan dari Senin sampai Jumat. Bapak Ibu nanti tinggal menggunakan starter kit untuk menjelaskan kepada calon pekerja atau penabur berikutnya. Ya, jadi semua kami lakukan untuk menolong Bapak Ibu bisa menjalankan pekerjaan baik ini dengan sebaik-baiknya. Itu ya, Pak Liston ya. Iya, oke Pak, bisa dimengerti. Terima kasih Pak informasinya. Ya. Ya, juga tambahan Pak Lison, mungkin kalau ada yang ingin mendalami bisa juga diajak langsung untuk ikut Zoom ya, seperti Iya, malam ini ya. Jadi biar lebih mendengar langsung gitu ya. iya. Iya. Terima kasih Pak Hans. Oke, baik, terima kasih Pak Lison. Silakan Bapak Ibu, masih ada di antara kita yang ingin bertanya? 8 menit terakhir ya, Pak. Ya, kita sampai pada jam 20 WIB ya. Oke, Ibu Yamirti mungkin dari Sulawesi Tengah. Silakan Bu. Nah, ini mumpung ada Ibu Yamerti ya, saya ingin menjelaskan sedikit kepada Ibu Yamerti yang hari ini puji Tuhan sudah mendapatkan 2 penabur baru ya. Nah, supaya supaya lebih jelas saya ingin sedikit menjelaskan tentang pilihan yang paling tepat buat Ibu di posisi yang Ibu sekarang ya. Jadi Bu Yamerti, apakah bisa mendengar suara saya? Bu Yamerti, apakah ada? Bisa. Oke, Bu Yamerti, saya akan mengajarkan kepada Ibu mekanisme small win yang terbaik untuk Ibu dan komunitas Ibu ya.
Ibu kemarin sudah bulan lalu sudah mengambil eh, bagian sebagai penabur yang 8 juta dan besok pagi Ibu akan menerima cashback senilai 8,5 juta. Kenapa? Karena Ibu berhasil mendapatkan 2 penabur baru ya. Nah, 2 penabur baru ini Ibu sebetulnya bisa memilih alternatif membangun small win dengan penabur yang aktif tipe 3 ya. Ini memang small win paling sederhana yang sebetulnya ini bisa dijalankan karena mekanismenya harus penabur ketemu penabur ya. Nah, Bapak Ibu yang mau menggunakan mekanisme ini, memang ini penabur ketemu penabur itu cukup dengan 2. Jadi kalau contoh hari ini adalah yang paling atas ini adalah Ibu Yamerti. Ibu Yamerti bisa mengajak 2 orang. Yang berikutnya, Bapak Ibu, nggak perlu lagi kita kembangkan jadi 4 orang, 2 orang, dan 4 orang di bawahnya. Cukup dengan pola duplikasi 2 ini dilanjutkan, itu sudah menjadi satu small win yang nanti juga bisa jadi amazing win tadi ya. Jadi pola ini yang saya rekomendasikan kepada Ibu, supaya nanti teman Ibu yang 2 itu tadi, juga Ibu ajarkan, cari 2 orang sama seperti yang Ibu lakukan. Nanti Ibu kan bisa menunjukkan hasilnya. Besok pagi Ibu akan terima 8,5 juta. Karena 1 orang yang Ibu rekomendasikan, itu Ibu mendapatkan cashback 4 juta, dan sponsor uang referensi 250. Jadi Ibu besok akan terima 8,5 juta. Ya. Nah, tetapi Ibu kalau misalkan, ini sekali lagi pilihan yang lain, kalau misalkan Ibu merasa saya kepengen punya 3 titik. Nah, kalau Ibu mau punya 3 titik, Ibu harus tambah 2 orang lagi. Ya. Nah, nanti coba Ibu matangkan sebelum besok saya input, Ibu matangkan, Ibu mau 1 atau 3 titik. Kalau mau 3 titik, berarti Ibu baru menyelesaikan 2 ini. Ibu perlu 2 lagi. Ya. Nah, nanti kalau Ibu punya 2 lagi, berarti Ibu nanti akan ketambahan 250 kali 2 lagi. Ya. Yang cashback-nya sudah diterima di depan aja. Sudah saya anggap terima di depan, tapi nanti yang cashback yang ini istilahnya nunggu Ibu nggak usah nunggu Ibu dapat, tapi Ibu langsung kita kasih. Kan harusnya kalau 3 titik ini kan cashbacknya cuma 2 juta, berarti kan baru 4,5 juta ya. Tapi ya kalau Ibu putusin 1 titik, sebetulnya seperti tadi 1 titik ini 4 juta plus 250, 4 juta plus 250 ya. Jadi silakan nanti malam ini juga ini akan dikirim ke grup datanya. Nanti Ibu bisa pelajari, pilih sebelum besok input di bisnisnya, Ibu nanti pilih mau 1 atau 3 titik. Kalau 1 titik Bapak Ibu besok akan terima 8,5 juta, tapi kalau 3 titik besok Ibu terima 4,5 juta dulu. Tanggung jawab Ibu berarti akan mencari 2 penabur lagi dengan masing-masing nanti 2,5 juta, 2,250 juta, jadi Ibu akan terima total 9 juta. Ya, gitu ya, Bu Yamerti. Semoga Iya, paham ya. oke, siap. Iya, baik. Apakah masih ada? Belum diakhiri Pak Hans, sebagai informasi bagi Bapak Ibu ya, sampai hari ini kami sudah kurang lebih 23 atau 24 penabur yang sudah bergabung ya, dengan total nominal kurang lebih 200 jutaan ya, 200 jutaan ya, karena ada yang menabur 20 juta juga 2 orang, dan semua yang sudah menabur sudah hampir semua menerima cashback-nya ya. Jadi mekanisme kami berjalan dengan baik, dan dana untuk misi juga sudah terkumpul kurang lebih 25 juta juga. Jadi ini semua yang kita kerjakan sudah terbukti terjadi, dan kita tinggal teruskan, kita kerjakan ini sebagai satu pekerjaan baik yang memang bisa kita kerjakan bersama untuk mendatangkan kebaikan. Ya, sekali lagi jangan lupa bahwa Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Kalau kita
mengandalkan kekuatan kita sendiri, nanti kita pasti akan menjadi kecewa. Ya, andalkan Tuhan karena Tuhan turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Ya, terima kasih. Bu Jenny, silakan. Ya, silakan Bu Jenny. Ya, selamat malam Pak Coach Yo. Saya mau bertanya, kan saya sebagai penabur 8 juta. Nah, kalau semisalnya saya dapatkan 2 pekerja yang 1 jutaan gitu, itu apakah merubah merubah titik bisnis atau merubah small win saya gitu? Makasih. Masih mute, Coach. Sorry. Tidak merubah, Pak, Bu. Tetap kalau Ibu ada 2 pekerja yang masuk di bawah Ibu kan penabur, di bawahnya ada 2 pekerja yang ambil 1 juta, itu untuk pekerja untuk mengamankan titik bisnisnya. Tetapi pekerja harus mencari penabur masing-masing 2. Ya, setelah itu dia akan mencari pekerja untuk penabur di bawahnya yang mau menabur dengan tipe yang sama, 1 juta. Supaya apa? Supaya mekanisme balik modal untuk dia bisa terjadi. Itu, Bu. Oh, jadi yang kerja 1 juta dia cari penabur Yang sama, yang 8 juta juga. Penabur kan 8 juta atau 2 juta tadi ya. Kan ada sekarang yang 2 juta. 2 juta itu kan sebetulnya untuk menjembatani kayak orang nggak langsung keluar besar di awal gitu ya. Tapi per minggu dia akan bayar 2 juta sampai 4 minggu. Gitu. Ya, jadi sebetulnya mekanismenya itu kita itu benar-benar kita sudah buat sedemikian rupa supaya bisa dikerjakan dengan berbagai macam tipe orang yang dengan keuangan yang berbeda-beda ya. Mungkin buat orang yang punya uang 8 juta tidak ada masalah, tapi buat orang yang uangnya tanggung 8 juta itu juga masalah gitu ya. Nah, tapi dengan adanya 2 juta dia akan mungkin lebih mudah untuk bisa memulai ya. Prinsipnya kan kita mau ngajak mereka mulai bergerak, mulai melangkah dengan iman. Jadi yang pekerja yang misalnya 1 jutaan ini dia harus mencari penabur ya. Iya. Masing-masing 2 yang 8 jutaan. Iya, yang 8 juta atau yang 2 juta kan sekarang ada pilihan. Oh iya yang bisa kayak seperti menyicil gitu ya. Baru yang tadi saya sudah jelaskan. Iya. Jadi hari ini ada 3 tipe untuk pekerja, ada 3 tipe untuk nabur ya. Nanti lebih detailnya dari PDF-nya yang saya kirim bisa dipelajari lagi. Besok pagi paling saya kirim lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Di grup ya. Ya, baik, terima kasih Coach. Terima kasih sudah mengerti. Ya, baik, terima kasih Bu Jenny. Masih ada yang paling akhir? Bu Andari, silakan. Pak Johan, paling akhir. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, ditunggu daftarnya ya. Loh, ini ada yang jualan es ya. Ya, oke lah. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Pak Max, apakah ada Pak Max? Ya, Oke. kali ini mungkin saya tidak komentar karena ya bagaimana ya mau komentar apa, saya sudah lebih mengerti, jadi kalau saya bicara nanti dipikir saya ngajarin orang lagi, lebih baik biar Pak Coach Jo yang lanjutkan. Iya, kalau begitu ya, supaya tidak berkomentar dipersilakan untuk masukan pada Bapak Jeff Sihaan.
Perhatikan Pak, pernyataan itu. Orang yang terpanggil. Ya, yang terpanggil. Itu yang tujuan kita orang yang terpanggil. Bagi saya, bagi kita semua, kita pahami bahwa itu artinya sasaran kita adalah sesama umat Kristen. Orang yang terpanggil itu kita, orang-orang umat Kristen yang terpanggil selain untuk melakukan pekerjaan ini juga terpanggil menjadi pengikut Yesus. Nah, di antara umat Kristen ini semua sudah mengerti Alkitab dan bisa terjadi masing-masing bukan bisa terjadi, memang terjadi ada penafsirannya sendiri-sendiri atau pemahaman ini begini artinya, pemahaman ayat ini begini artinya dan sebagainya penafsirannya. Nah, yang dilakukan ini saya temukan belakangannya, yang dilakukan oleh Kucio dengan Yayasan Tov dengan kegiatan ini adalah memberi dasar-dasar Alkitab dalam mendukung pekerjaan ini dengan pemahaman penafsiran yang dipahami oleh Kucio dan teman-teman. Ini artinya begini, ini artinya begitu. Maka kita jalankan seperti itu. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Maka nanti bagaimana prakteknya? Terlebih berkat memberi dari menerima. Maka dalam prakteknya itu teori, dalam realisasinya disiapkan satu mekanisme di mana dengan memberi 8 juta, Anda bisa menerima kembali 8 juta pada saatnya dan menerima bisnis. Terlebih berkat memberi dan daripada menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau hanya teori saja, tanpa adanya satu mekanisme yang disajikan bisa diikuti, ya semua berteori, ya itu, dan banyak aspek lain lagi yang ayat-ayat Alkitab ini berbicara untuk bagaimana supaya kita bisa punya pemahaman yang sama tentang ayat-ayat itu, minimal disamakan ayat-ayat Alkitab yang mendasari seluruh pengajaran ini, dan kemudian direalisasikan, bukan hanya berteori, hanya menghadirkannya sebagai satu filosofi, tapi mekanismenya atau prakteknya disiapkan. Beginilah Anda jalankannya. Demikian. Kalau saya salah, tolong Kosjo mengkoreksi. Itu yang membuat saya kemarin bertanya, kalau begitu target kita sekarang adalah orang Kristen, ya orang yang dipanggil. Demikian. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Max. Ya, terima kasih Pak Max. Akhirnya ngomong juga ya. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, saya rasa cukup ya, Coach Yo. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini. Terima kasih untuk atensinya. Ya, mari kita sama-sama jika terpanggil kita mengerjakan ini bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita tentunya. Dan kiranya Tuhanlah yang akan memberkati langkah iman kita yang kita putuskan untuk sama-sama berada di Tov Community ini. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita sekalian dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Ibu Andari, apakah masih ada di balik layar, Bu Andari? Iya, Pak. Iya. Oke, silakan akhiri dengan doa, Bu Andari. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu. Segala pujian, hormat hanya kami pasrahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus membimbing kami untuk kami mengerjakan segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, semua hal yang sudah dijelaskan Coach Yo, Tuhan, bagi kami yang terpanggil Tuhan, Engkau sendiri akan menolong kami semuanya. Ketika kami tidak terpanggil, ya enggak apa-apa, kami mengerjakan bagian yang lain yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terus Engkau mengerjakan rencanamu dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami terus selaras dengan rencana Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun kami berperan sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, kami terus serahkan Tov Community kepada Tuhan, kiranya terus sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kemurnian, ketulusan, terus nyatakan atas kami semuanya, agar apapun yang kami kerjakan Tuhan, yang kami pelajari,
Sungguh-sungguh Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan semata. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk Zoom pada malam hari ini semuanya boleh lancar. Dan kami akan sebentar mengakhiri. Dan kami pasrahkan kepada Tuhan untuk istirahat kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih, Amin. Bu Terima kasih Bu Andari. Andari. Ya, terima kasih Baik. semuanya. Terima kasih Pak semuanya, Andre, Bu Jeff. Terima kasih, Pak Johan, Elizabeth, Pak Bu Jenny, Samuel, Bu Terima Pak kasih. Jenny. Di Coach Yo, Pak Amin. Terima Andre, kasih semua. Ya, Tuhan dari berkati. sampai terima besok. kasih Besok semua. Besok bicara ada mengenai pengumuman. ya besok tentang giving ya. Besok cara kita berbagi kepada sesama bagaimana itu nanti di materi yang keempat besok ya. Besok bicara Luar tentang biasa. giving program Giving program. Ya. ya. Oke, Oke. sampai ketemu. Shalom, selamat malam.